Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah analisis regresi Paralel 1 izin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yang berjudul Pemodelan Regresi Robust Estimasi S pada kasus demam berdarah dengue di Jawa Barat tahun 2023. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu saya sendiri, Mutiara Ardiana, Dias Arya Wicaksana, serta Dava Kian Faiza Hidayatullah. Kelompok kami dibimbing oleh Ibu Aulia Rizky Firdawanti. Boleh di next? Berikut merupakan outline dari presentasi kami pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan, metodologi yang meliputi data dan metode analisis, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Boleh di next? Berikut merupakan latar belakang atau background penelitian kami, di mana DBD merupakan penyakit tropis endemik yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. WHO juga menetapkan dengue sebagai salah satu dari 10 ancaman utama kesehatan global pada tahun 2020. Selain itu, dengue juga merupakan penyebab utama kasus demam yang memerlukan perawatan rumah sakit. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2024, dengue juga merupakan penyakit menular yang umumnya meningkat pada musim pancaroba, khususnya pada awal tahun. Dan Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa terjadi kenaikan 3 kali lipat kasus DBD di Indonesia, yaitu pada kuartal 1 Januari hingga Maret 2024, dengan 60.296 kasus serta 455 kematian. Menurut data dari Kemenkes 2022, Jawa Barat merupakan penyumbang tertinggi kasus DBD mencapai 36.594 kasus, setara dengan 25,56% kasus nasional. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, diantaranya seperti faktor lingkungan, iklim, dan daya tahan tubuh. Dengan angka yang sebesar itu, maka DBD di Jawa Barat perlu penanganan khusus, mengingat Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga potensi penyebaran penyakit juga lebih tinggi. Boleh di next? Berikut merupakan latar belakang dari analisis yang akan kami gunakan, yaitu analisis regresi berganda, di mana regresi linear berganda merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih penjelas untuk mengukur besarnya pengaruh yang diakibatkan oleh beberapa peubah bebas dan peubah terikat. Dalam analisis kami tentunya terdapat tantangan, di mana salah satunya yaitu pencilan yang dapat memengaruhi hasil estimasi dan interpretasi model. Namun, menghilangkan pencilan dari data seringkali bukan pilihan yang baik, karena dapat menurunkan akurasi model. Sebagai alternatif, kami akan menggunakan regresi kekar atau regresi robust yang digunakan untuk mengatasi pencilan, karena model yang dihasilkan akan bersifat kekar terhadap keberadaan pencilan dan resistance. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah dengan estimasi S, karena memiliki ketahanan terhadap pencilan melalui fungsi pembobot seperti Tukey, Hempel, Elkiki, dan Wells yang membatasi pengaruh data ekstrim. Boleh di next? Berikut merupakan tujuan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu mendapatkan model regresi linear robust terbaik dengan estimasi S dalam menggambarkan kasus dengue di Jawa Barat tahun 2023. Lalu menentukan faktor-faktor yang memengaruhi kasus dengue di Jawa Barat. Next. Berikut merupakan data-data yang kami gunakan, di mana kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Open Data Jabar tahun 2023, di mana di sini datanya itu terdapat 9 data, yang satunya itu merupakan peubah respon, dan 8 diantaranya merupakan peubah penjelas. Data-data di sini kami gunakan didasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah alur analisis yang kami lakukan dalam bentuk flowchart, di mana kami memulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan eksplorasi data, selanjutnya pendugaan parameter dan uji asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik, kami melakukan pemeriksaan dan penanganan multi-call. Selanjutnya, kami juga melakukan seleksi perubahan dengan stepwise selection, dan setelah perubahan-perubahan terpilih, kami melakukan pendeteksian pencilan, titik leverage, dan hambatan berpengaruh. Setelah itu, kami melakukan regresi robust dengan estimasi S dengan pembobot Tukey, Hempel, LQQ, dan Wells. Setelah itu, kami mengevaluasi hasil dari fungsi pembobot regresi robust tersebut, dan kami melakukan pemilihan model terbaik. Selanjutnya adalah eksplorasi data secara statistika deskriptif, di mana dapat dilihat nilai minimum 53, kuartil pertama 253, dan seterusnya, dengan total kabupaten sebanyak 27. Nilai perubahan respon memiliki interval antara 53 hingga 1881, dengan kasus dengue terendah dimiliki oleh Kota Banjar, sedangkan kasus dengue tertinggi berada di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya kami juga melakukan eksplorasi dengan membuat plot korelasi dan hubungan antara peubah Y dan X, di mana hubungan linear antara DBD dengan peubah-peubah penjelas lainnya berada dalam kategori lemah. Peubah dengan korelasi tertinggi terhadap DBD adalah fasilitas kesehatan dengan nilai 0,388 dan signifikan. Terdapat hubungan antara peubah penjelas yang kuat seperti antara presentasi penduduk miskin dan pola hidup bersih. Selanjutnya ada ketinggian wilayah dengan akses sanitasi layak. Nah, tingginya nilai korelasi antara peubah penjelas di atas mengindikasikan adanya multi-call, sehingga perlu dipastikan lagi dengan nilai VIF. Selanjutnya adalah dugaan awal parameter, di mana pada tahap awal analisis ini kami menggunakan semua peubah bebas yang tersedia. Berdasarkan hasil estimasi, tidak ditemukan peubah yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, peubah X2 atau fasilitas kesehatan menunjukkan nilai signifikansi mendekati ambang batas, yakni sebesar 0,055. Nilai adjust R-square yang diperoleh adalah 29,58%, yang mengindikasikan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 29,58% variasi dalam kasus DBD. Sisa ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model. Model sebagai berikut ya sama dengan min 3.900 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan terkait uji asumsi klasik untuk model tersebut. Untuk model tersebut dilakukan uji-uji asumsi klasik dan semuanya memberikan p-value di atas 0,05 yang artinya tak tolak 0. Artinya seluruh asumsi terpenuhi pada taraf nyata 5%. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil pembahasan terkait multikolinearitas. Untuk multikolinearitas pada model awal, terdapat peubah rumah layak huni yang memiliki nilai VF di atas 12 yang ini mengindikasikannya adanya multikolinearitas. Setelah itu kami menanganinya dengan membuang peubah tersebut dan setelah multikolinearitas ditangani, seluruh nilai VF untuk seluruh peubah berada di bawah 10 yang artinya multikolinearitas telah diatasi. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil dan bahasan terkait stepwise selection. Setelah kami menangani multikolinearitas, kami melakukan metode stepwise sebagai penyeleksi peubah dan didapatkan model sebagai berikut. Selanjutnya adalah hasil pembahasan terkait deteksi pencilan, leverage, dan juga amatan berpengaruh. Amatan yang terdeteksi sebagai amatan berpengaruh adalah amatan ke-1 Kabupaten Bogor, amatan ke-2 Kabupaten Sukabumi, amatan ke-11 Kabupaten Bandung, dan amatan ke-21 Kabupaten Kota Bandung. Keempat amatan memiliki kombinasi nilai peubah penjelas yang ekstrim sehingga menyebabkan pengaruh besar terhadap kestabilan model regresi. Pencilan titik leverage dan amatan berpengaruh terdapat pada beberapa kota dan kabupaten yang apabila dihapus dapat menghilangkan sebagian informasi penting. Next. Selanjutnya adalah hasil pembahasan terkait robust regression. Kami melakukan robust regression sebagai solusi untuk pencilan menggunakan estimasi S dan berdasarkan beberapa pembobot menggunakan pembobot Tukey, Hempel, Elkiki, dan Wells. Dan masing-masing pembobot menghasilkan model sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah persamaan dari hasil analisis regresi linear robust estimasi S berdasarkan fungsi pembobot yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan menghasilkan persamaan regresi linear sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Model regresi robust terbaik berdasarkan fungsi pembobot adalah Welsh karena memiliki RSS, RSE, dan AIC terendah, meskipun bukan yang tertinggi dalam adjust R-square. Hal ini menunjukkan bahwa model Welsh memberikan prediksi paling akurat dengan kompleksitas rendah sehingga dipilih sebagai model optimal dalam penelitian ini. Dan didapatkan model sebagai berikut, yaitu Y sama dengan negatif 42 dan seterusnya. Next. Berikut merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kami, di mana kesimpulannya meliputi robust regression dengan estimasi S dan pembobot WES dipilih sebagai model terbaik untuk mengatasi outlier. Model WES memberikan nilai AIC, RSE, dan RSS terendah menunjukkan keseimbangan antara akurasi dan kesederhanaan. Kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kasus demam berdarah di Jawa Barat tahun 2023. Riset ini juga mencerminkan faktor sosial dan kemampuan deteksi sebagai penentu jumlah kasus. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memprioritaskan wilayah berkepadatan tinggi dalam pencegahan dengue dan tingkatkan standarisasi pelaporan dan akses layanan kesehatan agar data lebih representatif. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.